Itu sebenarnya fatal kalau kalian tidak menjawab atau artian tidak menyebutkan nominal. Jadi pesan saya kalau ditanya untuk masalah gaji, maka jawab aja, sebutkan nominalnya, yang masuk akal tambahkan alasan. Jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Eren Haris, personal trainer muda Indonesia. Hari ini kebetulan sekali berdasarkan pengalaman saya sebagai HRD, sesuai topik kita, saya ingin berbagi tips menarik mengenai kiat-kiat sukses pada melaksanakan interview kerja. Bagi kalian yang menyaksikan video ini, mohon bantuannya jangan sampai di skip dulu videonya ya, karena saya punya alasan kalau seandainya ada part-part yang terlewat, dikhawatirkan nanti di segmen akhir teman-teman pasti masih bingung gitu apa dan bagaimana. Jadi usahakan videonya jangan di skip dulu, tonton sampai dengan selesai. Oke? Apa sih tujuan daripada interview itu? Dari HRD itu memiliki tujuan pengen kenal nih, pengen tahu siapa kita, kemudian apa kemampuan kita, apa kekurangan kita, terus kemudian kita apa yang jadi alasan kita harus bisa bekerja di perusahaan tersebut. HRD pengen tahu teman-teman saya. Jadi pastikan pada saat interview kerja ya promosikan diri, itu adalah sebuah momen promosikan diri yang kemungkinan besar tidak akan datang 2 kali di perusahaan dan HRD yang sama. Jadi mindsetnya positif dulu. Sebelum teman-teman semua itu interview kerja, pastikan dulu tahu profil perusahaan. Ini fatal ya, saya katakan fatal. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan pada saat nanti kalian interview kerja kan ditanya sejauh mana mengenal perusahaan. Kebayang nggak sih kita melamar kerja di perusahaan yang kita sendiri nggak tahu? Otomatis kita akan mendapatkan penilaian yang mungkin sedikit kurang dalam sisi etika dan perkenalan terhadap perusahaan. Apa sih penilaian yang paling umum, yang paling sering dinilai oleh HRD? Yang pertama itu adalah penampilan. Khusus untuk laki-laki, kalau diminta hadir menggunakan pakaian formal, maka sebaiknya hindari pakaian atau kemeja yang berwarna putih. Cari warna-warna lain yang cerah yang dapat membuat Anda lebih percaya diri lagi. Terus kemudian yang kedua, penggunaan ikat pinggang. Khusus laki-laki itu wajib menggunakan ikat pinggang, saran saya. Tapi ikat pinggang yang dimaksudkan adalah yang full warnanya hitam. Ya, jangan ada yang gambar-gambar atau ada kalimat-kalimat aneh di ikat pinggangnya. Misalkan masih ada ikat pinggang yang ada nama sekolahnya, ya itu jangan ya, yang digunakan. Kalau memang itu ada gambar logo dan sebagainya, ya selama itu nggak terlalu mencolok perhatian, oke lah, silakan digunakan. Nah, terus kemudian untuk celana, pastikan untuk yang laki-laki menggunakan celana berbahan kain biasa ya, berbahan kain biasa dan berwarna hitam atau berwarna gelap. Untuk kaos kaki, laki-laki wajib kita untuk menggunakan kaos kaki, tapi saran saya hindari yang berwarna putih, cari warna gelap, warna hitam contohnya gitu ya. Terus kemudian untuk sepatu formal itu adalah sepatu pantofel kerja warna hitam dan usahakan tidak bertali. Terus kemudian yang untuk perempuan, tuh kan kadang ada yang bertanya, Pak, kalau yang menggunakan jilbab itu seperti apa? Ya, kalau memang dasarnya kalian menggunakan jilbab itu silahkan gunakan jilbab. Ya, karena memang untuk perusahaan umum itu tidak ada larangan untuk menggunakan jilbab. Jadi kalau memang dasar di awalnya atau teman-teman semuanya itu menggunakan jilbab, ya silahkan digunakan aja. Tapi pesan saya untuk kemeja, untuk kemeja perempuan itu boleh kok menggunakan baju kemeja putih. Jadi berbeda seperti laki-laki. Kalau perempuan itu boleh pakai kemeja putih dengan catatan tutupi menggunakan blazer. Ya, tutupi menggunakan blazer, kecuali Pak saya nggak mau pakai blazer nih gitu ya, takut gerah, panas dan sebagainya, berarti boleh blazernya dilepas atau tidak digunakan, tapi dengan catatan kemejanya jangan putih, cari warna yang lain. Nah, untuk masalah jilbab tadi, untuk yang berjilbab pastikan jilbabnya itu yang hindari warna putih, cari warna lain, tapi usahakan satu warna, jangan yang warna-warni, dan gunakan jilbab senyaman mungkin. Itu sih pesan saya. Masalah dia mau panjang dan sebagainya, itu kembali lagi dari kenyamanan kalian, karena HRD pada prinsipnya tidak ada melakukan penilaian terhadap panjangnya sebuah jilbab yang kalian gunakan. Nah, khusus kalian yang tidak menggunakan jilbab, kalau seandainya rambutnya itu melebihi bahu, maka sebenarnya wajib untuk diikat, kecuali yang di atas bahu itu nggak masalah untuk diikat. Seperti itu ya etikanya. Nah, untuk perempuan apakah boleh pakai ikat pinggang? Saran saya sih jangan menggunakan ikat pinggang kalau bawahannya itu menggunakan rok. Tapi kalau bawahannya celana panjang, disarankan boleh menggunakan ikat pinggang, akan tetapi ikat pinggang yang kecil yang tidak terlalu mencolok perhatian. Nah, terus kemudian bedanya lagi, kalau perempuan tidak menggunakan kaos kaki, pilihannya untuk perempuan tuh hanya ada 2, menggunakan stocking atau tidak. Kalau memang harus menggunakan stocking, maka pastikan stocking yang disarankan itu adalah yang warna soft atau warna kulit ya. Hindari warna-warna selain warna itu. Tapi kalau yang tidak menggunakan kaos kaki itu nggak masalah. Nah, di sini khusus untuk sepatu perempuan itu yang memiliki hak bagian belakang dan bagian depannya harus tertutup. Warnanya usahakan itu adalah warna yang gelap. Seperti itu teman-teman saya. Sampai sini kalau memang ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan langsung isi aja di kolom komentar ya.
Terus kemudian yang kedua, setelah penampilan tadi, yang kedua saya ingin sharing dulu masalah sikap. Nah, sikap ini sebenarnya sih tata krama ya, tata krama etika kita secara profesionalnya itu seperti apa. Terkadang di awal pada saat masuk ruangan interview itu sudah menimbulkan kesan yang negatif. Contohnya masuk tanpa diperintahkan gitu ya, masuk tanpa diperintahkan tiba-tiba langsung masuk. Nah, kan kurang baik. Sama seperti halnya logikanya gini. Kita bertamu ke rumah orang tanpa permisi, kita langsung nyelonong masuk kemudian duduk. Aneh kan? Sama, itu bisa diterapkan di sini. Pada saat kita masuk terjun ke dunia kerja, dipanggil pada saat interview, budayakan untuk sebelum masuk ruangan ya permisi atau minimal ketuk pintu seperti itu. Nah, kalau dipersilakan masuk baru masuk. Tapi kalau HRD-nya itu kayak saya dulu, saya nggak langsung nyuruh duduk loh. Ya terkadang saya suruh masuk tapi nggak langsung saya suruh duduk dengan alasan saya pengen tahu sejauh mana etika orang ini gitu ya. Nah, jadi kalau memang kondisinya seperti itu nggak disuruh duduk, maka kalian yang inisiatif, kita sendiri yang inisiatif. Inisiatifnya seperti apa? Jangan duduk dulu, tapi yang benar adalah minta izin. Pak, Bu, apakah saya boleh duduk? Kalau dipersilakan baru kita duduk. Tapi yang berikutnya jangan pula bertanya ke saya, Pak, apakah boleh duduknya itu bersandar atau enggak. Sebenarnya kalau untuk duduk bersandar itu nggak ada masalah ya, selama itu nyaman dan tidak menimbulkan kesan yang negatif. Silakan aja bersandar. Tapi saran saya untuk kedua tangan itu jangan diletakkan di atas meja. Ya, diletakkan di atas meja. Akan jauh lebih baik kedua tangan itu diletakkan di bawah meja atau di atas paha. Itu seperti itu. Terus kemudian sikap pada saat kita berbicara dengan HRD. Nah, ini sih pakai etika profesional dan berbicara. Pada saat berbicara yang benar itu adalah satu-satu gantian. Nah, biasanya rahasianya ada di sini. Rahasianya itu apa? Biasanya kalau sudah HRD tahu Anda sedang grogi, itu kesempatan bagi kami untuk mencari tahu tentang rahasia-rahasia pribadi kalian. Makanya hati-hati, dan itu pesan saya jangan dijawab. Maksudnya jangan terlalu dijelaskan terlalu detail. Nah, misalkan Anda sudah, wah ini grogi nih. Nah, kayak biasanya kalau dari saya itu kan saya tanya mengenai hutang piutang keluarga dan sebagainya. Nah, hati-hati terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu, teman-teman saya ya. Makanya jangan sampai kita terinformasi kita sedang mengalami grogi yang luar biasa. Jadi relax aja, santai aja. Untuk pertanyaan-pertanyaan interview itu tergolong, sebenarnya kita golong ada dua. Pertanyaan yang secara umum ya, kemudian yang kedua itu adalah pertanyaan secara khusus mengenai seputar kepribadian kalian. Nah, tapi kalau yang secara umum itu biasanya kita akan bertanya seputar identitas. Kemudian yang kedua, berapa sih gaji yang kalian inginkan? Terus kemudian kemampuan apa atau apa alasan dari perusahaan kenapa harus menerima kalian? Nah, itu secara umum. Tapi kalau yang masalah yang terlalu pribadi, nah itu nanti lain lagi. Ya kayak misalkan Anda diminta menginformasikan hal-hal yang bersifat kerahasiaan pribadi dan sebagainya. Nah, itu jangan terlalu totalitas banget jawabnya. Jangan terlalu panjang kali lebar, nanti kalian akan terjebak pada pertanyaan tersebut. Nah, untuk masalah pertanyaan-pertanyaan nih teman-teman, sahabat muda semua, usahakan untuk tidak menjawab dengan kata tidak bisa, tidak punya, terus kemudian tidak mampu, tidak sanggup. Usahakan ganti kata tidak itu dengan kata belum. Arti tidak dan belum itu memiliki arti yang berbeda. Ya, berbeda. Jadi kalau usahakan, kenapa saya katakan harus gunakan kata belum dibandingkan kata tidak? Kalau kata tidak itu memang memvonis diri kita memang nggak bisa. Tapi kalau kata belum, suatu saat kita pasti bisa. Gitu mindsetnya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh HRD itu apa aja sih gitu. Jadi untuk yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan secara umum itu adalah satu, ada permintaan dari HRD untuk memperkenalkan diri. Nah, ini kesempatan buat kalian pada saat diminta untuk memperkenalkan diri itu jangan panjang kali lebar tapi langsung pada poinnya. Apa saja poinnya? Sebutkan nama lengkap, nama panggilan, alamat, tempat tanggal alamat, kemudian tamatan pendidikan dan juga pengalaman. Ya, pengalaman. Dan kalau memang belum punya pengalaman nih, ini tips aja dari saya. Kalau memang belum punya pengalaman kerja, maka ceritakan kelebihan yang kita miliki. Jadi, secara umumnya orang itu akan terkecoh pada pertanyaan jawaban-jawaban yang berharap HRD-nya bisa empati, bener nggak sih? Jadi contoh misalkan gini, perkenalkan Pak, nama saya Aryan Haris, biasa dipanggil dengan Haris. Jadi saya ini anak pertama dari 2 bersaudara, ayah saya seorang ini, ibu saya seorang ini. Nah, itu kan masalah pribadi, itu nggak perlu Anda sampaikan kalau tidak ditanya, itu pesan saya. Simpan dulu deh masalah keluarga dan sebagainya. Yang dimaksud pribadi kita itu adalah profesional yang ada dalam diri kita. Kecuali ditanya baru Anda sampaikan. Tidak ditanya Anda skip. Sampai sini paham ya maksud saya ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Ditanya masalah, Pak, saya dikonfirmasi masalah gaji. Berapa gaji yang Anda inginkan? Apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah HRD itu pengen tahu berapa sih kualitas kalian yang bisa dihargai secara nominal.
Nah itu sebenarnya fatal kalau kalian tidak menjawab atau artian tidak menyebutkan nominal. Jadi pesan saya kalau ditanya untuk masalah gaji, maka jawab aja. Sebutkan nominalnya, yang masuk akal tambahkan alasan. Jadi saya ulangi, sebutkan nominalnya, yang masuk akal tambahkan alasan. Contoh, misalkan kalian yang belum menikah, kita jadikan alasan tuh. Contoh, berapa gaji yang Anda inginkan? Gunakan kalimat ini akan lebih baik. Untuk saat ini Pak, misalkan yang logikanya kisaran 3 juta gitu ya. Saya ulangi. Untuk saat ini Pak, kisaran 3 juta per bulan cukup Pak. Alasannya ya karena saya belum menikah. Itu keren tuh. Keren. Dalam artiannya gini, logikanya gini. Untuk saat ini Pak, saya itu kebutuhannya 3 juta loh Pak. Kebutuhan saya setiap bulannya 3 juta. Ya karena saya belum menikah. Tapi nggak tahu Pak, kalau tahun depan saya menikah, maka kebutuhan saya nambah. Nah kalau kebutuhan saya nambah, maka gaji saya harus naik. Nah, itu maksudnya gitu. Ya tanpa secara otomatis, tanpa Anda harus minta naik gaji setiap tahun, nggak pasti. Anda sudah sebutkan itu di awal. Nah otomatis karena kalian sebutnya nominal, HRD juga nggak tinggal diam, sobat muda. Akan ada sejenis kayak handling atau komplain lah ya, keberatan dari pihak perusahaan. Bagaimana tuh contohnya? Misalkan gini. Bagaimana kalau kami dari pihak perusahaan tidak sanggup memberikan gaji seperti yang Anda minta? Nah, itu jangan shock dulu ya, jangan shock dulu. Itu biasanya juga masuk kategori jebakan tuh pertanyaannya. Kalau ditanya kalau ada keberatan dari pihak perusahaan seperti itu, Anda langsung jawab dengan profesionalnya gini. Pak, kalau memang seandainya nominal yang saya sebutkan tadi belum sesuai standar perusahaan, maka kita kembalikan dari kebijakan perusahaan saja. Kalau saya boleh tahu Pak, standar perusahaan berapa ya? Gitu. Itu nggak masalah. Silahkan Anda konfirmasi, silahkan Anda tanya. Oke, sobat muda, saya akan bahas satu persatu lagi secara detail sesuai part-partnya, tapi tidak untuk di video ini. Kenapa? Nanti takutnya durasinya terlalu panjang. Jadi di video berikutnya saya akan jelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan menjebak yang sering ditanyakan oleh HRD, serta role play-nya itu gimana atau apa yang bisa kita jawab. Jangan lewatkan untuk video yang berikutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe channel ini. Kemudian yang kedua, hidupkan atau tekan lonceng notifikasinya sehingga nanti Anda tidak terlewat kalau misalkan ada video pembaruan dari saya. Untuk itu, terima kasih yang sudah melakukan subscribe, kemudian setia dengan channel ini. Tunggu informasi-informasi dan tips-tips menarik lainnya. Saya Aren Haris, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.